Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilyas Hanif NIM 2140219 ingin menjelaskan cara untuk menjadi public relation yang baik serta bagaimana kita harus menghadapi tahun-tahun politik seperti saat ini. Baik, langsung saja. Untuk menjadi public relation yang baik, terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan. Seperti yang pertama, yaitu pahami tujuan organisasi. Memahami dengan baik tujuan dan misi organisasi untuk menyusun pesan yang konsisten dengan visi perusahaan. Jadi sebelum kita terjun ke organisasi yang lain atau ke masyarakat, kita harus tahu misi mereka itu sejalan atau tidak dengan perusahaan kita, sehingga kita dapat menyusun dengan baik pesan yang akan kita sampaikan. Yang kedua, analisis audiens. Melakukan analisis mendalam terdapat audiens internal dan eksternal. Kenali kebutuhan dan harapan mereka terhadap informasi yang disampaikan. Jadi di sini kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh audiens atau klien kita. Apakah sesuai dengan perusahaan kita ataupun tidak, sehingga kita dapat mempersiapkan apa yang akan kita bicarakan nantinya. Yang ketiga yaitu berikan pesan dengan jelas. Sampaikan informasi dengan jelas, ringkas, dan relevan. Hindari kebingungan dengan menyampaikan pesan yang terfokus. Jadi, untuk menghindari kebingungan, kita harus fokus menyampaikan pesan, yaitu tidak meluas ke sana kemari sehingga audiens tidak merasa terbelit-belit. Yang keempat yaitu gunakan platform yang tepat. Pilih media atau platform yang sesuai dengan karakteristik audiens Anda, seperti media sosial, surat elektronik, atau pertemuan langsung. Jadi, misal target kita itu orang-orang masyarakat luas yang umurnya menengah sampai ke dewasa atau sampai ke tua, kita harus tahu di mana menempatkannya atau menempatkan apa yang akan kita sampaikan, misal di Facebook atau di Instagram atau di Twitter, atau haruskah kita bertemu secara langsung. Yang kelima yaitu responsif terhadap umpan balik. Tanggapi umpan balik dari publik dengan cepat dan beradaptasi jika perlu. Tunjukkan bahwa perusahaan mendengarkan. Jadi ini sangat penting ya. Kita harus dapat merespon dengan cepat atau memberikan umpan balik sehingga masyarakat atau klien kita itu merasa diperhatikan. Jadi kesannya perusahaan itu tidak acuh gitu. Baik, itu tadi yang terakhir. Untuk selanjutnya, untuk menjadi public relation di tahun politik, kita harus menerapkan beberapa hal. Seperti misalnya yang pertama, pahami isu-isu politik. Tingkatkan pemahaman Anda tentang isu-isu politik yang mungkin mempengaruhi industri atau organisasi Anda. Artinya, kita juga harus update tentang kabar politik di luar sana. Jadi ketika klien kita itu sedikit menyelimur atau mengajak membahas tentang politik, kita sudah memiliki pengetahuan atau setidaknya kita sudah paham apa yang terjadi dengan politik di negara kita saat ini. Yang kedua, jaga netralitas. Saat berkomunikasi di tahun politik, jaga netralitas dan hindari terlibat secara langsung dalam kontroversi politik yang tidak relevan dengan organisasi Anda. Ini misalnya sekarang kan sedang gencar-gencarnya ada capres dan cawapres. Kita tidak boleh memihak salah satu capres atau cawapres, sehingga klien atau masyarakat tidak menduga-duga kalau kita ini berpihak pada salah satu capres. Jadi semisal nanti ada masyarakat yang memilih capres lain, itu masyarakat tidak akan tersinggung atau masih mau mendengarkan kita. Untuk selanjutnya yaitu berkomunikasi dengan kebijakan. Sampaikan pesan yang sesuai dengan kebijakan dan nilai-nilai organisasi. Tetap fokus pada informasi yang relevan dengan audiens. Jadi ini kita harus bijak untuk berkomunikasi ya. Tidak usah melebar-lebar ke sana kemari, kecuali audiens yang mengajak kita, itu pun kita harus memiliki batasan
Artinya, kita harus menjaga agar tidak tersinggung atau tidak bersentuhan dengan politik secara lebih mendalam. Yang selanjutnya yaitu kontinuitas komunikasi. Jaga kontinuitas komunikasi tanpa mengalihkan perhatian sepenuhnya pada isu politik, agar tetap terkait bisnis tetap mendapat perhatian yang cukup. Nah, ini penting. Terkadang kita diajak ngobrol dengan klien kita soal politik sehingga kita lupa dengan tujuan kita atau kita tidak diperhatikan sebagai mana mestinya. Yang terakhir yaitu ciptakan kampanye pendidikan. Ini jika diperlukan ya, jika diperlukan lakukan kampanye pendidikan atau informasi untuk membantu karyawan atau pelanggan memahami dampak kebijakan politik terhadap organisasi. Jadi jika perlu kita harus memberitahu mereka kalau semisal ini menjadi presiden atau ini menjadi calon presiden, itu kebijakannya kan ada beberapa. Nah, itu efeknya apa untuk mereka, itu jika perlu kita sampaikan, namun jika tidak sebaiknya tidak. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.